liatin gua makanannya anak-anak kan pura-pura juga. Iya, terus buat juga makanannya. Hei kalian, buang sampah itu pada tempatnya. Ayolah, itu hanya sampah kecil. Hal yang kecil mungkin aja bisa jadi yang besar. Hal yang kecil itu bisa saja penyebab banjir. Nah, benar saja kata Risma, orang ya di Jakarta salah satu penyebab banjir mau sama sembarangan. Kamu tuh. Sebab itulah, mari kita belajar mitigasi bencana banjir. Sebelumnya, kita sudah melihat video singkat dari seorang Riza yang membuang sampah sembarangan dan langsung tegur oleh seorang Dimas. Kalian sendiri pun sudah merasakan akibat dari buang sampah sembarangan itu, yaitu banjir. Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda negara Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir, terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan di atas normal dan adanya pasang naik air laut. Di samping itu, faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pemukiman di daerah bantaran sungai dan daerah resapan air, penggundulan hutan, pembuangan sampah ke dalam sungai. Bencana banjir memiliki beberapa tanda yang bisa kita lihat dan bisa kita jadikan sebagai tanda terjadinya bencana banjir. Salah satunya adalah terjadinya hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi tanpa disertai dengan infiltrasi yang baik. Air melebihi batas sungai sehingga meluap mengenai daerah sekitarnya. Tergenangnya air akibat kurangnya infiltrasi dan fungsi vegetasi sebagai penyerap. Adapun cara lain untuk mengatasi banjir, salah satunya adalah membiasakan buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, menjaga lingkungan sekitar, reboisasi, hindari penebangan liar, dan hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir bisa mengakibatkan kerusakan rumah dari isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Hal ini tentu membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi. Kesulitan air bersih. Sumbernya air ke pemukiman juga membuat ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum atau untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Biasanya terdampak banjir hanya mengadakan air isi ulang atau subsidi bantuan air dari luar daerah banjir. Menimbulkan masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih kerap menimbulkan masalah kesehatan. Misalnya penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak dan kaum lanjut usia. Hal ini terjadi karena perilaku hidup sehat dan bersih tidak dilaksanakan dengan baik dan benar selama banjir terjadi. Di Indonesia, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang paling diwaspadai ketika musim hujan tiba atau pasca banjir. Menimbulkan korban jiwa. Bencana banjir juga menimbulkan korban jiwa, baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, tidak sedikit juga korban jiwa ini terjadi karena penggunaan listrik atau peralatan elektronik di rumah yang sedang kebanjiran atau terkena sengatan listrik yang berasal dari tiang listrik yang tidak dipadamkan sebelumnya oleh PLN. Bagaimana? Apakah sekarang sudah mengerti? Dari kerugian-kerugian tadi yang telah disebutkan bahwa banjir sendiri itu sangat merugikan. Sebab itulah kita biasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan sekitar.